Shalom, apa kabar anak-anak? Saya senang pagi hari ini bisa kembali bertemu dengan anak-anak walaupun dalam pembelajaran online. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kesehatan, buat keluarga yang baik, buat berkat yang selalu baru setiap hari. Tuhan, kami mau belajar, pimpin kami, beri kami kecerdasan, supaya kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembelajaran 4, lingkungan yang kucinta. Bacaan Alkitab Mazmur 65 ayat 9 sampai 13. Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Beberapa waktu yang lalu kita pernah belajar tentang Allah menciptakan alam semesta, di mana Allah menciptakan bumi ini begitu indah. Tetapi seringkali hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak bencana yang terjadi dan musibah yang terjadi akibat perbuatan manusia. Salah satunya adalah penebangan pohon secara liar, menyebabkan erosi, banjir, juga membuang sampah sembarangan, menyebabkan lingkungan tercemar, dan banyak hewan-hewan di laut yang mati karena sampah yang begitu banyak di laut. Mari kita simak videonya, di mana lingkungan sudah mulai tercemar oleh sampah plastik. Sekarang ini manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya plastik. Plastik adalah bahan yang selalu kita gunakan dalam berbagai keperluan sehari-hari. Misalnya untuk kemasan makanan, alat-alat rumah tangga, mainan anak, atau bahkan untuk bahan komponen elektronik. Penggunaan plastik ini sangat bermanfaat dan sangat memudahkan bagi kehidupan manusia. Selain karena praktis dan harganya murah, ternyata untuk mendapatkannya pun sangat mudah, sehingga diperkirakan produk plastik setiap tahunnya semakin meningkat di seluruh dunia, akibat meningkatnya pula penggunaan bahan ini. Namun, setelah penggunaannya selama puluhan tahun, bahan hebat ini sudah menjadi salah satu ancaman terbesar planet bumi. Beberapa masalah yang serius diantaranya adalah bisa merusak lingkungan secara sistematis, merusak kesehatan manusia, dan bahkan bisa membunuh berbagai hewan yang dilindungi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang dampak penggunaan plastik. Sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Banyak orang yang tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan plastik terhadap lingkungan. Sampah plastik merupakan jenis sampah anorganik yang pada umumnya tidak dapat membusuk oleh alam, sehingga masalah ini menjadi perhatian dunia internasional, khususnya para aktivis lingkungan. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa plastik sangat sulit terurai dalam tanah. Plastik tersusun dari rantai atom karbon yang panjang dan kompleks, sehingga butuh waktu ratusan tahun untuk proses terdekomposisi atau penguraian sampah plastik hingga sempurna. Di Indonesia, pembatasan penggunaan kantong plastik sudah mulai diterapkan nih guys. Kebijakan ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah sampah plastik di Indonesia. Menurut beberapa penelitian, secara umum masyarakat Indonesia menghasilkan sampah 175.000 ton setiap hari. Itu artinya setiap orang Indonesia menghasilkan 0,7 kg sampah setiap hari. Nah, diperkirakan di tahun 2019 akan menghasilkan 63 juta ton sampah.
14% diantaranya adalah sampah plastik. Hanya sebagian kecil plastik, kurang dari 10%, yang berhasil didaur ulang dan digunakan kembali. Lalu bagaimana dengan sisanya? Sisanya berakhir di sini dan di sini. Ya, dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan plastik ini tidak hanya terjadi di perkotaan, namun juga memberikan dampak negatif di lautan. Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujastuti menyebutkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang dibuang ke laut. Artinya Indonesia masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah Cina. Diperkirakan 187,2 juta ton total sampah plastik di lautan Indonesia. Seorang penyelam Inggris yang bernama Rich Horner merekam kondisi laut di dekat Nusa Penida, Bali yang dipenuhi oleh sampah plastik. Video yang sudah tersebar luas di internet ini menunjukkan betapa parahnya sampah di sebuah situs wisata di Indonesia. Sebelumnya, seorang fotografer bernama Justin Hoffman memotret kuda laut di perairan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Foto kuda laut mini ini menjadi viral karena ada sampah tersangkut di ekornya. Dan masih banyak lagi hewan-hewan laut yang mati akibat sampah plastik. Karena tidak seperti manusia, hewan laut cenderung memakan apapun yang hanyut mengikuti arus, termasuk sampah plastik. Dan ini menjadi bukti bahwa sampah plastik masih menjadi faktor utama rusaknya alam. Semua plastik ini pada akhirnya terurai, tetapi tidak akan hilang. Partikel-partikel plastik yang berada di lautan dimakan organisme terkecil seperti ikan. Lalu ikan kecil tersebut dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi, dan ikan yang lebih besarnya lagi, sampai akhirnya akan berada di ikan yang kita makan dan berakhir di perut kita. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu mengurangi pemakaian plastik dan bijaklah dalam menggunakannya. Karena membuang sampah pada tempatnya saja tidak cukup untuk mengatasi masalah sampah. Dengan begitu, setidaknya kita dapat meminimalisir sampah plastik yang ada di Indonesia. Yuk perangi sampah plastik demi bumi kita yang lebih baik dan bersih. Sekian video kali ini, semoga menambah informasi untuk kalian semuanya. Give this video a thumbs up if you like it. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Setelah kamu melihat video tadi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Kamu bisa melakukan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai wujud rasa terima kasih kamu kepada Tuhan yang telah memberikan alam yang sangat berguna. Misalnya, membersihkan halaman, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air secukupnya, menghemat penggunaan kertas dan plastik, belajar mendaur ulang barang-barang bekas. Mari kita baca kitab Ibrani 6 ayat 7 dan 8. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kesimpulan dari pelajaran kita, Tuhan menciptakan flora dan fauna yang ada di sekitar kita dengan sangat beragam dan berguna. Semua kekayaan flora dan fauna yang Tuhan berikan kepada kita hanya dapat kita gunakan selama kita terus menjaga dan mencintai lingkungan. Mari anak-anak, mulai saat ini kita harus belajar mencintai lingkungan kita. Kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
supaya kamu bisa menjadi berkat buat orang lain. Pelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.